Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sipa dari kelas 11 TKJ 2, asal sekolah SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan membahas tentang mikrotik. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan yang terakhir ujian MTCNA. Pembahasan pertama yaitu apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router. Oleh karena itu, dengan mempelajari jaringan mikrotik, akan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Setelah mempelajari jaringan mikrotik, akan memiliki kemampuan untuk menawarkan layanan jaringan kepada klien seperti mengelola jaringan, klien, membangun hotspot, dan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu bentuk mikrotik. Di sini, bentuk mikrotik itu ada dua. Yang pertama berbentuk software dan yang kedua bentuk hardware. Nah, yang berbentuk software mikrotik berbentuk software itu nanti berbentuk OS, dan OS biasa disebut router OS. Untuk router OS bisa diinstal di PC untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik, misalnya seperti hotspot. Jika fitur kita tidak kuat dan ingin membuka file mikrotik ini, bisa install di platform yang tersedia seperti VirtualBox dan lain-lainnya. Oke, yang kedua yaitu bentuk hardware. Dapat berbentuk hardware, dan hardware yaitu kan perangkat keras, bisa disebut router board. Contohnya seperti router board 941. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini. Bertujuan untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Selanjutnya, di sini ada timeline mikrotik. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pada tahun 1996, pertama kali mikrotik didirikan. Yang kedua, pada tahun 1997, pertama kali software OS ditemukan. Lanjut, pada 2002, perangkat router board pertama ditemukan atau dibuat. Yang keempat, 2006, MUM Mikrotik User Meeting merupakan perkumpulan atau diskusi mengenai mikrotik. Pertama kali terjadi di Prague, Czech Republic. Yang terakhir pada tahun 2015, MUM pertama terbesar di Indonesia. Oke, lanjut. Di sini ada sertifikasi mikrotik. Di sini saya akan membahas apa saja sertifikasi mikrotik. Untuk apa sertifikasi mikrotik? Sertifikasi mikrotik yaitu untuk melihat kemampuan kita sejauh mana. Apakah semuanya benar, sudah bisa jauh, atau baru sedikit. Jadi dengan mempunyai sertifikasi, kita bisa melihat kemampuan kita. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu MTCNA. Sertifikasi MTCNA merupakan akronim dari Mikrotik Certified Network Associate. Sertifikat ini mempelajari dasar-dasar mulai dari cara masuk ke mikrotik. Pada sertifikasi ini, teman-teman bisa mempelajari semua lingkup mikrotik dari routing, wireless, traffic control, bahkan sampai hotspot. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian di sini sudah mempunyai sertifikasi ini, kalian bisa langsung melanjutkan ke sertifikasi yang selanjutnya.
Nah, sertifikasi MT-CNA ini adalah sertifikasi yang paling dasar yang kalian itu akan mempelajari dasar-dasar mikrotik. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu MTCTCE. Singkatan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer merupakan sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan pengaturan lalu lintas bandwidth dan keamanan. Di sini akan belajar lebih dalam tentang packet flow diagram, fitur firewall, QoS, web proxy, dan beberapa fitur lain untuk manajemen traffic. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, yang ketiga, Mikrotik Certified Routing Engineer atau MTCRE merupakan sertifikasi lanjutan yang fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam tentang konfigurasi routing. Akan mempelajari konfigurasi OSPF, BGP, dan keahlian routing lanjutan lainnya. Sertifikasi ini biasanya ditunjukkan untuk ingin menguasai konfigurasi routing yang lebih kompleks dalam jaringan. Lanjut yaitu MTCINE, Mikrotik Certified Internet Working Engineer, merupakan sertifikasi yang fokus untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan mengoptimalkan internet working dengan menggunakan software dan hardware mikrotik. Sertifikasi ini mempelajari topik seperti konfigurasi routing protokol, pengoptimalan routing, konfigurasi VPN, serta mengatur quality of service untuk jaringan yang terhubung dengan internet. Lanjut yaitu Mikrotik Certified Switching Engineer atau MTCSWE. Merupakan sertifikasi yang fokus mempelajari pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola serta mengoptimalkan perangkat keras jaringan berbasis switch mikrotik. Lanjut yaitu MTCSE, Mikrotik Certified Security Engineer, merupakan sertifikasi yang fokus membahas dan mempelajari tentang security atau keamanan di mikrotik, agar peserta dapat menyusun rancangan dan mengimplementasikan keamanan dalam jaringan mikrotik. Lanjut yaitu MTCI IPv6E, Mikrotik Certified IPv6 Engineer, merupakan sertifikasi tingkat engineer level yang bertujuan untuk membantu networking engineer dalam memahami perencanaan, keterampilan protokol, dan implementasi IPv6 dalam menggunakan perangkat mikrotik. Oke, di sini MTCUMI, Mikrotik Certified User Management Engineer, merupakan sertifikasi untuk ingin dapat mengelola akses pengguna secara efisien. Akan mempelajari cara mengimplementasikan sistem manajemen pengguna, manajemen bandwidth, serta teknik autentikasi yang aman. Nah, ini MTCWE, Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, merupakan sertifikasi yang akan mempelajari fitur-fitur utama Wi-Fi router OS Enterprise, cara kerja Wi-Fi, dan mengimplementasikan Chapman dalam pengaturan Wi-Fi. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir yaitu ujian MT-CNA. Nah, yang pertama, untuk mengikuti training dan ujian MT-CNA perlu registrasi di official web Mikrotik. Kedua, berbasis online, tes terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Ketiga, sistem penjawaban pilihan ganda. Tidak ada lab dan esai. Keempat, soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Yang kelima, passing grade-nya 60%,
Untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Yang terakhir, syarat untuk mikrotik akademik, mikrotik konsultan, training, nilai harus minimal 75% untuk associate level dan engineer level. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.